Kau mau beli kali? Kau mau beli kali? Sehingga kita gaji mau kita kikir mau. Sini bang. Ya, ada lagi kak, sendoknya kak. Masakan made in Indonesia. Ini dek. Pas di. Mukdas ya. Lagi. Bang, asalnya dari mana nih, Bang? Hah? Abang asal dari mana? Rombongan ini dari mana asalnya? Indonesia. Nah, dari mana? Burma? Bangladesh. Bangladesh. Berapa orang, Bang? Bangladesh 5 orang lebih lah bos. Yang lain? Ya, 500 lebih lah. Yang lain itu dari mana? Mati sudah 100 lebih lah. Rencananya mau kemana tujuan pertamanya? Mana boleh tolak saya mana satu tolak yang semua tolak kan. Mana tolaknya satu tolak saya. Nah, jadi tinggal terdampar kemari bagaimana? Sini ada 90 orang. Nah, Lagi kita tolak mana tempat. jadi tujuan abang kemana? Tujuanmu kemana lagi? Tolak saya. Mana boleh saya minta tahu mana boleh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, ratusan imigran Rohingya dan Bangladesh yang terdampar di Aceh mulai dirawat dan didata pejabat dari Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi atau UNHCR. Ya, para imigran ditempatkan di Gedung Olahraga Kota Lok Sukon, Aceh. Asia Tenggara dalam krisis kemanusiaan menyusul kasus terdamparnya imigran ilegal Rohingya dan Bangladesh. Jumlah imigran yang ditemukan terdampar meningkat dalam 2 bulan terakhir. Di Lok Sukon, Aceh, jumlah imigran Rohingya asal Myanmar dan imigran Bangladesh yang terdaftar berjumlah 573 orang. Saat ini UNHCR memiliki mandat yang sangat spesifik, dalam arti kami memberikan perlindungan kepada pengungsi. Ya. Jadi kami di sini nomor 1 memastikan bahwa kebutuhan mereka yang paling urgent tercukupi. Yang kedua, kemudian kami akan melakukan identifikasi akan kebutuhan mereka terhadap perlindungan internasional. Jadi apabila memang identifikasi mereka membutuhkan perlindungan internasional, selanjutnya kami akan membantu pemerintah Indonesia untuk melakukan registrasi. Dalam 3 hari terakhir, sebanyak 1.158 orang mendarat di Pulau Langkawi, Malaysia, dan 600 orang terdampar di Aceh. Wakil Direktur Asia Human Rights Watch, Phil Robertson, mengatakan dengan ribuan imigran yang diyakini terperangkap dalam kapal di laut, jumlah itu diperkirakan meningkat. Malaysia mengatakan akan mengusir para imigran kecuali jika kapal mereka tenggelam. Pengumuman Malaysia disampaikan setelah Indonesia juga minta kapal imigran berbalik arah menuju Malaysia setelah diberikan bantuan beras, mie, dan air bersih. Makan telah atau karena konsumsi makanan nggak teratur, karena kekurangan makanan di sini. Selain lambung, Selain lambung, mereka sakit di otot karena mungkin mereka kan berhari-hari di tengah laut, jadi mungkin dehidrasi, kurang minum, kurang makan, bisa menyebabkan ototnya sakit, sakit. Nah dok, ketersediaan obat gimana dok? Lengkap? Bagaimana? Kebetulan obat lengkap, cuma mungkin kurang kita. Di masa lalu, kebanyakan negara ASEAN bersedia menerima imigran Rohingya minoritas Muslim dari Myanmar. Saat ini mereka khawatir dibukanya pintu untuk beberapa imigran membuat jumlah mereka tidak terbendung. Robertson mengatakan bahwa Thailand, Indonesia, dan Malaysia perlu berdiskusi untuk bersama-sama mengatasi kebijakan diskriminasi di Myanmar dan pelecehan terhadap agama minoritas agar dapat mengatasi masalah tersebut. Ratusan imigran etnis Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh dipindahkan dari Stadion Lok Sukon ke sebuah perumahan di Aceh Utara. Sebagian besar imigran gembira dipindahkan dan tak ingin kembali ke negara mereka.
Ratusan imigran yang ditampung di Stadion Lok Sukon Aceh Utara adalah etnis Rohingya yang dalam 2 hari terakhir terdampar di pantai barat Sumatera dalam perjalanannya menuju Malaysia. Setelah ditampung di Stadion Lok Sukon selama 2 hari, mereka dipindahkan ke lokasi penampungan yang lebih luas di sebuah perumahan. Ratusan imigran diangkut sejumlah truk dari stadion menuju lokasi penampungan baru dan dikawal ketat puluhan polisi. Belum ada langkah dari pemerintah setempat yang sampai saat ini masih memenuhi kebutuhan logistik para imigran. Di sini kebanyakan dari mereka menderita penyakit lambung, diare, dan dehidrasi. Hal ini disebabkan oleh lamanya mereka berada di lautan dengan asupan gizi yang minim. Dan untuk bantuan makanan sendiri, kami memantau sejak kemarin banyak bantuan yang terus berdatangan. Misalnya seperti beras, mie instan, telur, air mineral, dan bahkan pakaian bekas layak pakai. Dan bantuan tersebut datang bukan hanya dari dinas terkait, tapi juga dari warga sekitar kota Langsa. Mereka jika melihat kasus terdamparnya Rohingya ini adalah kasus kedua yang terjadi di Aceh dalam sebulan ini. Sebelumnya kasus terdamparnya Rohingya ini juga terjadi di Kabupaten Aceh Utara, tepatnya pada tanggal 10 Mei lalu. Ada sebanyak 583 orang dari Myanmar dan Bangladesh yang terdampar dan ditampung di Kabupaten Aceh Utara. Kini kasus yang sama terjadi lagi di Kota Langsa, pastinya dengan jumlah yang lebih banyak, yakni mencapai 865 orang. Mereka ini ditemukan nelayan terombang-ambing di 40 mil laut Kota Langsa dan diangkut menggunakan 7 kapal nelayan menuju pelabuhan Kuala Langsa ini. Rika. Baik Andika, sekarang saya ke Sumatera Utara. Hari ini ada berapa total pengungsi di sana dan seperti apa kondisi mereka saat ini? Ya Rika, total pengungsi Rohingya ini ada 96 orang. Ini terdiri dari 50 orang dari Bangladesh dan ada 46 orang dari Myanmar. Dan ada 8 orang perempuan dan anak-anak berjumlah 2 dan sisanya laki-laki. Saat ini mereka berada di lokasi penampungan di kantor Kecamatan Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat. Ini terpisah itu untuk laki-laki berada di Gedung Serbaguna kantor Kecamatan Pangkalan Susu dan untuk perempuan berada di kantor Kecamatan Pangkalan Susu. Sisanya ada 23 orang yang dirawat karena dehidrasi dan kelaparan di Puskesmas Pangkalan Susu, dan setibanya kemarin mereka di Pangkalan Susu ini mereka langsung dirawat karena kesehatannya ini sangat menurun, Rike, karena selama di laut mereka terombang-ambing selama 2 hari. Kalau kami selama 3 bulan mereka berlayar dari negaranya Myanmar, Bangladesh, kemudian mereka terombang-ambing di Selat Malaka yang memang lokasinya ini dekat di Kabupaten Langkat. Setibanya di sini juga mereka diberikan pakaian, makanan, kesehatan, MCK oleh tim gabungan dari TNI dan polisi. Masyarakat juga secara swadaya memberikan bantuannya, memberikan makanan dan juga pakaian. Dan berdasarkan pengakuan dari nelayan yang menemukan mereka, ini ada 4 perahu pengungsi Rohingya ini. Para nelayan ini mengakui mereka menemukan pengungsi ini memang dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, dan para pengungsi ini langsung meminta tolong kepada para nelayan untuk diselamatkan karena mereka sudah tidak memiliki cadangan makanan maupun minuman lagi. Baik, saat ini saya sudah bersama salah satu pengungsi dari Bangladesh bernama Masud yang berhasil survive, dan saya akan langsung mewawancarai Masud. Halo. So when we are all men out in the sea, and we are all men wants to go to Malaysia, but we are all men enough not food, enough not water, sun air, and
some people wants water and begin to fight. And when where all men jump in the sea and go to fishing boat, and slowly all men moved and fishing boat save over, and where all men is there. 700 people more. 700 people more in the sea, but it's there 96 people. 3 months ago. 3 months ago. Antumani. Where all men Antumani, where all men very poor, my country is very poor. It's because where all men go to Malaysia, Antumani. Can you tell me if you ever go to Malaysia and then back again? Go to Malaysia when I'm not thinking, but it's thinking where all men, where Bangladesh all men wants to go to Bangladesh, because the 5 days before I go, we are very dangerous in, but now I'm feeling in risk-free, and Indonesia is a very beautiful country, and it's here all men very well, and thanks to all Indonesian army, Indonesian police, Indonesian men, all thanks to all. Thank you. Ya, Rike, memang kami terkendala sedikit bahasa karena dari 96 orang pengungsi di sini hanya beberapa yang bisa bahasa Melayu dan hanya 1 orang yang dapat berbahasa Inggris. Dan selama mereka di sini juga diawasi oleh tim gabungan Rike